Temanya kan dari KBI, hidup sosial ekonomi yang bermartabat. Langkah-langkah hidup setiap hari sebagai murid dari Kristus untuk menjadi baik kembali. Jadi mati raga itu pertama-tama kita melihat kehidupan kita dalam hal apa kita harus berubah. Ya, umat Katolik setiap tahun kan dalam tahun liturgis sudah biasa merayakan masa puasa. Dan masa itu dilihat sebagai satu masa di mana mereka melihat kembali langkah-langkah hidup setiap hari sebagai murid dari Kristus untuk menjadi baik kembali, untuk memperbaiki hidupnya, mengembangkan kehidupannya, supaya sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, gaya hidup Kristus kembali lagi hidup dalam dirinya melalui latihan-latihan rohani yang lebih daripada biasa, ulah tobat, amal kasih, ya, mulai dari dalam keluarga, ya, memperbaiki supaya kehidupan cinta kasih memang hadir di dalam keluarga, di dalam KUB, di dalam paroki, di dalam keuskupan bersama dengan masyarakat setempat. Dalam gereja Katolik kan ada satu kebebasan leluasa bagi umat untuk melakukan puasa. Pertama-tama kan dia merenungkan tentang Yesus Kristus itu yang wafat dengan bangkit. Itu pusat perhatian. Dari situ dia belajar bagaimana Allah sendiri yang memberikan dirinya untuk menghadirkan kebaikan bagi setiap orang. Memang ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang diminta supaya dia membedakan masa Advent, masa biasa dari masa puasa. Ada mati raga. Jadi mati raga itu pertama-tama kita melihat kehidupan kita dalam hal apa kita harus berubah. Bukan hanya persoalan kalau hari Jumat tidak makan daging, itu kan kecil. Dalam masa sekarang ini, mungkin satu mati raga yang paling istimewa ialah menggunakan alat komunikasi ini dengan benar. Ya. Kalau kita berucap di alat-alat komunikasi itu, ucapkanlah yang menyenangkan, yang membangun kesatuan, yang membangkitkan kesegaran hidup di antara manusia. Memang ada juga tindakan-tindakan yang secara pribadi dia pilih sebagai tanda bahwa dia memang menghargai masa puasa ini sebagai masa istimewa dalam kehidupannya. Terserah kepada setiap umat Katolik. Temanya kan dari KBI, hidup sosial ekonomi yang bermartabat. Dan itu hanya terjadi pada saat kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang berjalan di dunia ini mendapat anugerah istimewa dari Yesus yang bangkit, yaitu Roh Kudus. Sehingga kehidupan sosial ekonomi yang digerakkan dari hati nurani oleh Roh Kudus, diharapkan dia memberikan satu sikap hati yang baik bagi orang-orang Katolik, ya, entah dia kaya, berkedudukan, berpengetahuan, untuk membagikan dengan semua orang, ya. Jadi satu kemurahan hati itu yang diharapkan. Jadi hidup sosial ekonomi di dalam kehidupan bersama di mana ada keseimbangan. Memang tetap ada perbedaan, ada orang kaya, ada orang yang punya sedikit, ada yang kita sebut miskin. Tapi mereka harus membangun satu hubungan demikian rupa sehingga biarpun berbeda, mereka mempunyai hubungan sebagai murid-murid Kristus. Memang tema aksi puasa pembangunan hidup sosial ekonomi yang bermartabat harus diterjemahkan
di perdesaan apa? Mereka petani, mereka peternak, mereka melakukan kerajinan. Harus dijiwai dengan benar agar supaya mereka boleh juga mengalami perubahan. Misalnya pemeliharaan sapi yang baik, supaya orang yang pelihara sapi dia tanam pakan ternak, jangan membiarkan sapi itu berkeliaran sehingga makan tanaman dari orang-orang lain sesamanya dengan lain. Itu misalnya hal seperti itu supaya itu dikembangkan. Tapi juga paroki-paroki dia boleh menemukan cara yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Bagaimana memberdayakan mereka, memberdayakan masyarakat yang sederhana itu, bukan dengan memberikan barang-barang material, tetapi mengajak supaya hati mereka itu tidak luntur, tapi selalu dengan kesegaran mereka bisa menemukan cara-cara yang lebih baik untuk membuat kehidupan sosial ekonomi mereka lebih setara dengan kondisi yang ada pada sekarang ini. Begitu juga nelayan, begitu juga petani, pengrajin, dengan supaya mereka diberikan kesempatan. Ya, sekarang ini kan pemerintah juga menggalakkan pendidikan vokasi supaya orang-orang ini di mana mungkin mereka diberikan kesempatan peluang yang baik untuk membangun dirinya melalui pendidikan vokasi itu, supaya apa yang secara sederhana mereka lakukan secara tradisional bisa mengalami satu peningkatan, jadi pemberdayaan supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Bisa juga, dan di beberapa paroki selama masa puasa mereka membantu beberapa keluarga yang rumahnya perlu ditingkatkan kondisinya agar kesehatan ada dan lain sebagainya. Masa puasa ini juga mesti meningkatkan satu sikap di mana menjaga kebersihan supaya terhindar dari segala penyakit yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita di zaman sekarang ini. Himbauan untuk aksi nyata selalu diberikan kepada paroki, ya. Misalnya melalui suara gembala puasa, kan itu sudah dibagikan dan sudah dibacakan di semua gereja. Kita harap bahwa suara puasa itu ya bisa memberikan satu sentuhan khusus bagi paroki-paroki untuk menemukan hal-hal apa yang paling tepat mereka lakukan untuk memberikan satu tanda bahwa tema aksi puasa pembangunan itu berlaku di paroki itu. Dalam masa Prapaskah atau puasa tahun ini, Keuskupan Agung Kupang memang pertama-tama mengikuti tema aksi puasa pembangunan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu hidup ekonomi yang bermartabat. Hidup ekonomi yang bermartabat dalam Gereja Katolik selalu menginduk kepada karya Roh Kudus yang menggerakkan hidup iman itu untuk membangun dirinya sebagai murid Kristus. Masa puasa merupakan masa yang istimewa dalam gereja, masa berahmat, masa perkenan, di mana umat beriman, khususnya dalam Gereja Katolik, dipanggil kembali untuk melihat jati dirinya sebagai murid-murid Kristus. Berarti kembali kepada Bapa di surga, kembali kepada sesama, kembali kepada suatu lingkungan di mana setiap orang boleh bekerja bersama-sama sebagai saudara-saudari di dalam Kristus. Itulah bagian dari pertobatan, pembaruan diri
dalam masa puasa di Gereja Katolik. Kita kembali kepada Bapa yang berbelas kasih, dan dari kuasa rahmat-Nya kita belajar berbelas kasih dengan sesama kita, terutama mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, dalam masa puasa selalu kita diminta untuk merenungkan wafat dan kebangkitan Kristus, tanda kemenangan umat yang percaya kepadanya dalam membangun dunia ini, agar dunia ini semakin menghadirkan peradaban kasih, suatu keadaan lingkungan budaya di mana setiap orang saling menerima satu sama lain. Sesama dianggap sebagai anugerah dari Tuhan untuk memperkaya, untuk melapangkan kehidupan diri kita sendiri di dalam satu kebersamaan yang biasanya kita sebut persaudaraan. Oleh karena itu, selama masa puasa, umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang diminta untuk menghadirkan kegembiraan Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita manusia yang lemah dan rapuh untuk menjadi kuat kembali. Dan menurut iman dalam Gereja Katolik, kekuatan daya pembaru yang satu-satunya adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, bila mana gereja selama masa puasa merenungkan tentang hidup sosial ekonomi, itu harus datang dari hati nurani yang digerakkan oleh Roh Kudus, supaya kita mempunyai kemurahan hati, rela berbagi dengan mereka yang berada dalam kesulitan. Pada sekarang ini kita tahu bahwa dunia ini dilanda oleh satu krisis yang membuat manusia harus awas, yaitu virus corona atau coronavirus. Semoga kejadian luar biasa di dunia ini, yang juga sudah di Indonesia, membangkitkan rasa solidaritas dari semua orang, bekerja sama, saling tolong-menolong, agar kehidupan di dunia ini, kehidupan di masing-masing, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam umat di Keuskupan Agung Kupang, masuk dalam suatu lingkungan yang seimbang, di mana dalam kerjasama yang istimewa kita boleh mengatasi cobaan-cobaan yang ada pada sekarang ini. Kita berharap bahwa selama masa puasa ini umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang dengan murah hati dan dengan rendah hati selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah kehidupan. Memang kehidupan itu harus diperjuangkan, harus didaulat dengan kerendahan hati, agar supaya kehadiran Tuhan yang Maha Baik boleh terbagi di antara kita manusia. Masa puasa itu masa persiapan untuk perayaan Paskah. Paskah bagi umat Katolik, umat Kristiani adalah tanda kemenangan, di mana Kristus dia membuka kembali satu lembaran baru, dan setiap orang yang masuk dalam lembaran itu memperoleh pembaruan dari Roh Kudus. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan yang Maha Baik, supaya Dia memberikan keseimbangan hidup kepada dunia, kepada Indonesia, kepada masyarakat di Nusa Tenggara ini, agar supaya dalam perayaan Paskah kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan hati nurani yang terbuka, kebangkitan hati nurani yang rukun dengan sesama, kebangkitan hati nurani yang rela berbagi untuk membuat bahwa banyak orang di dunia yang masih berkekurangan mengalami peluang-peluang untuk memberdayakan diri mereka. Hidup sosial ekonomi yang seimbang, hidup sosial ekonomi yang terbagi secara adil, memberikan tanda kepada kita, terutama di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Keuskupan Agung Kupang, suatu berkat melimpah, karena Kristus dia datang untuk memberikan kehidupan dan memberikan kehidupan dalam kelimpahan.
Dengan pikiran-pikiran ini, marilah kita merenungkan masa puasa ini, wafat dan kebangkitan Kristus, sehingga kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh menjadi saudara, sahabat satu sama lain. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Kristiani, umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang.